Halo teman-teman, selamat siang. IHSG hari ini diangkat cukup rapi 1,35 sampai 1,4. Ada potensi ngebreak 1,5 ya. Yang menarik hari ini adalah melambungnya saham-sahamnya Pak PP ya, Om PP, supir yang menurut saya di 2023 sampai 2024 ini pertengahan masih terus eksis menaikkan harga sahamnya ya. Yang perlu menarik dan perlu dicermati adalah saham-saham yang gampang dinaikin. Kita akan ambil contoh gampang dan ada niat tentunya ya. Nah, ini sebagai preferensi untuk teman-teman bisa melihat bagaimana sebuah saham itu bisa bergerak. Jadi itu bukan melulu ya, memang sekarang tuh sudah putus ya hubungan antara kinerja perusahaan dengan harga sahamnya. Ya mungkin ada hanya beberapa persen. Tetapi kalau kita lihat kenapa sebuah saham itu bergerak naik, ya karena ada yang menggerakkan dan ada potensi besar di situ berkaitan dengan kepemilikan. Kalau kita lihat seperti TPIA sendiri kita udah pernah sounding ya di 2023 awal saat masih sideways ini. Dari Februari, pokoknya 1 tahun yang lalu lebih, saat di 2000, bahkan tuh sampai di 2090-an ya, malah saya waktu itu dibully. Jadi menurut saya saat inilah saat yang penting dan akhirnya naik. Dan kita keluar waktu itu meskipun tidak terlalu tinggi seperti saat ini, tapi waktu itu kita keluar dari sini ya udah 300%-an. Nah, TPIA ini kalau kita lihat kepemilikannya, kalau tadi kita bahas tentang kepemilikan, nah adalah Barito Pacific, SCG, Prajogo Pangestu, Top Investment. Ini kalau di jumlah ini retailnya hanya sedikit ya. 34 tambah 30 udah 65 ya, tambah ini 70 tambah ini 85, retailnya hanya sedikit. Let's say masyarakatnya misalnya 15%, tapi dari 15% itu masyarakat retailnya juga hanya nggak sampai 2%. Jadi benar-benar gampang banget dinaikin. Nah itu setelah itu balik lagi ke pengendalinya, mau tidak naikin capital marketnya. Makanya hari ini IHSG naik pun sebesar 1,23% itu. Ya kalau kita ngomongin based on market cap, ya karena perusahaan-perusahaannya Pak PP ini yang market capnya luar biasa yang menggerakkan begitu. Ya, sedangkan BCA-nya sendiri kalau kita lihat ini minus gitu. Ya, ditambah sama BBRI, BMRI dan BBNI. Ya itu seperti itu teman-teman ya. Jadi faktor kepemilikan dan niat baik, niat dia mau naikin harta kekayaannya, itu sangat penting dalam sebuah pergerakan market ya. Begitu juga dengan SAPX. SAPX ini satria andalan, ini kurir service ya, pengantaran sama kayak Tiki gitu-gitu ya, JNE. Nah itu kalau ditambah ini kepemilikannya Satria Investama, GD Express, GD Value, SDN Berhad, ini Malai punya ya. Nah masyarakatnya hanya 7%. Nah dari masyarakat yang 7% ini ya yang retailnya berapa, paling berapa gitu. Apalagi saham yang ini tidak. Jadi gampang banget ya, hanya butuh nggak sampai 500 juta dia udah bisa arah. Dan memang seperti ini ya ini buat teman-teman yang udah lama follow kita sering kerja di saham ini dan ya lumayan ya kita bisa dapat cuan. Artinya apa? Teman-teman pahami dulu prinsip MM dari kepemilikan gitu. Jadi hampir putus ya hubungan antara kinerja dengan harga saham. Hampir putus, saya tidak bilang putus, tapi kalau dikait-kaitin ya hampir tidak ada ya. Selanjutnya BDMN
Ini juga kinerjanya bagus ya, kepemilikan sahamnya juga ini kalau kita lihat perubahannya. Nah ini lebih parah nih. Ini 92% tuh hanya satu yang milik ya, baik secara langsung atau tidak langsung. Nah, teman-teman bisa lihat 92%. Nah 8 sisanya itu masyarakat. Nah dari masyarakat itu ya adakah yang bandar? Bisa saja yang MM. Makanya ini sering saya rekomendasikan, apalagi kalau teman-teman mau niatnya swing gitu ya, mau niatnya long gitu. Secara teknikal maupun secara kepemilikan juga ini saham cocok sekali. Ini ditujukan khususnya buat teman-teman yang mau swing ya, yang saya sampaikan. Lalu selanjutnya ada SRAJ. Sebenarnya banyak tapi saya mau fokus ke saham ini. SRAJ saham yang sedang disuspend. Teman-teman yang ikut lama grup saya, kita udah berapa kali rekomendasikan saham ini semenjak masih di 103, lalu di kloter kedua itu 208-an, lalu dan ini harganya. Teman-teman lihat udah berapa puluh kali lipat kenaikannya. Lagi-lagi saham ini 69 hanya 7% juga. Ini dulu dibuat nih masyarakatnya. Pokoknya dia hanya memenuhi kuota 7,5% saja. Nah sekali lagi niatnya ada mau naikin, ya ini yang terjadi, niatnya ada. Dan karena dia yang punya barang, tidak banyak retail yang punya barang. Cara mereka ngusir retail waktu itu cukup sadis ya. Cukup sadis, tapi menurut saya itu butuh kesabaran. Ya teman-teman yang nemu saham seperti ini di luar saham-saham yang tadi saya sampaikan, butuh kesabaran dan teman-teman harus pelajari dengan baik market makernya, punya histori atau tidak. Saya pernah sampaikan itu di grup Lipo ya, di saham-saham grup Lipo yang menurut saya itu penting juga tahun ini untuk mereka mulai tunjukkan siapa mereka. Itu ya, cukup IHSG ya overall. Kalau kita lihat teman-teman, kita mundurin dulu sedikit. Nah ini dia, cukup oke ya. Teknikalnya ada resist di sini tentunya di 7254 untuk hari Jumat. Teman-teman yang sudah beli barang hari ini, yang mau keluar di Jumat boleh, yang fast trade atau swing, yang untungnya udah 10 sampai 30%. Yang penting jadi duit dulu. Oke, cukup ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Pelajari terus, tetap tajam, tetap rajin. Dari sekian banyak saham yang ada di IHSG masih kecil guys. Jadi kalau kalian malas, kalian akan ketinggalan kereta ya. Kalau kalian tidak rajin, mimpi untuk jadi seorang yang sukses di market maker hanyalah mimpi ya. Tetap berusaha cari saham-saham seperti ini. Untuk teman-teman boleh nemu saham yang bakal beggar. Oke, terima kasih. God bless you all, bye-bye. Ya, jangan lupa subscribe dan bagikan sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian biar pada naik level tahun ini. Oke, bye.